Kita membahas video kali ini ya, soal pemberian doping, apa boleh dioplos pemberiannya dengan suplemen. Karena ini udah terlalu banyak pertanyaan di kolom komentar tentang masalah ini. Bukan masalah sih, pertanyaan seperti ini wajar. Karena saran suplemen itu karena dari saya sendiri. Kalau doping kan di luar sana udah banyak. Nah, di sini kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga paham lagi karena ini sesuai logika. Salam Merpati Lovers Indonesia. Kali ini kita membahas apa boleh, pertanyaannya seperti teman kita itu ya, apa boleh suplemen dioplos dengan doping? Apa boleh doping dioplos dengan suplemen? Itu pertanyaannya. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, terima kasih banyak untuk penonton lama yang sudah setia di channel Full Dengan Masalah, yang sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di luaran sana. Kita saling sharing di kolom komentar. Nggak apa-apa, silahkan jawab. Yang penting kalimatnya masih sopan, oke? Nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih banyak. Untuk penonton baru, semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal dari saya, sama salam kenal dari teman-teman di luaran sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya untuk penonton yang baru menemukan channel ini. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Apa boleh bang suplemen dioplos dengan doping? Atau apa boleh doping dioplos dengan suplemen? Kalau bertanyanya sama saya menjawab saya belum pernah melakukan hal tersebut. Saya belum pernah yang namanya ngoplos suplemen dengan doping atau ngoplos doping dengan suplemen. Itu jawaban saya. Kalau memang bertanya, kenapa nggak pernah dicoba atau belum mau dicoba, saya bukannya nggak pernah mau mencoba, tapi nanti pasti saya bereksperimen sendiri. Tapi untuk teman-teman di luaran sana, kalau mau bereksperimen seperti itu, mau ngoplos suplemen yang sudah cocok dengan merpatinya, lalu mau dioplos atau mau dicoba oplos dengan doping, itu nggak apa-apa bereksperimen, tapi ya itu resikonya ditanggung masing-masing. Karena saya di channel ini, saya belum pernah melakukan oplosan kayak gitu, oplosan suplemen dengan doping atau oplosan doping dengan suplemen. Karena penjelasannya gini, kalau saya pribadi, kalau memang merpati player saya sudah cocok misalkan dengan suplemen A, saya nggak akan pernah mengganti suplemen A tersebut ke suplemen B. Begitu juga kalau memang dia sudah cocok dengan doping A, dia nggak akan saya ganti dopingnya dengan doping B. Itu logika saya dan itu pengalaman saya di kandang. Jadi kalaupun untuk mengoplos suplemen A dan doping A, itu saya harus berpikir panjang lagi ke depannya. Karena resikonya apa? Karena resikonya gini, kalau memang ketemu resikonya negatif, itu bakal rusak di merpati kita. Dan kita sendiri pun bisa sakit kepala, membenahinya lagi, netralinnya lagi gimana caranya. Gitu. Tapi kalau nanti hasil oplosan tersebut justru positif, ya berarti kita juga yang dapat ilmunya. Teman-teman sendiri yang bereksperimen, kalau hasilnya positif, bagus, justru lebih bagus, itu teman-teman punya ilmunya sendiri. Tapi resiko gagalnya itu lebih sekian persennya minus daripada plus. Biasanya begitu, tapi ya kalau mau bereksperimen nggak apa-apa deh, silahkan dicoba. Nah, tapi kalau memang mau bereksperimen, sekedar saran ya, sekedar saran, dosisnya dikurangi kalau mau memang dioplos. Dioplos dosisnya dikurangi, itu yang pertama. Dan saat pengoplosan, jam, waktu pemberiannya pun dijeda. Dijedanya berapa jam?
Kalau memang bertanya di jeda berapa jam, di jeda sekitar 4 jam atau 5 jam. Jadi biar misalkan pemberian suplemen lebih dulu, biar suplemennya dicerna, baru diberikan doping. Atau misalkan pemberian awalnya doping dulu, biarkan dicerna selama 5 jam, baru diberikan suplemen. Itu sekedar saran saya. Kalau untuk dosis, jangan berlebihan. Cukup berikan sedikit A dan sedikit B. Misal ya, itu. Jadi jangan berlebihan, karena saya yakin banget kalau pemberiannya berlebihan, efeknya itu bukannya bagus, malah gagal. Jadi jangan pernah menyalahkan suplemen, jangan pernah menyalahkan doping kalau memang si merpati itu nggak cocok dengan hal tersebut. Nggak cocok dengan pemberian tersebut, nggak cocok dengan dosis yang kita berikan tersebut. Itu saran saya. Jadi bukan kesalahan pada produk sebetulnya, atau bukan kesalahan pada doping, bukan kesalahan pada suplemen. Karena gini, efek dari doping pada pemberian setiap beberapa merpati, misalkan beberapa player, itu pasti efeknya beda-beda. Nggak bisa kita samaratakan. Begitu juga pemberian suplemen. Misalkan kita berikan suplemen aja, dosis yang sama, takaran yang sama, jam yang sama, waktu yang sama pemberiannya, kita berikan ke beberapa player, pasti efeknya berbeda. Efek pada tubuh merpati masing-masing itu berbeda, penerimaannya itu berbeda. Jadi tugas kita sebagai pemilik itu kita perhatikan, efek merpati A kita berikan suplemen sekian, suplemen ini dosisnya sekian, apa efeknya? Efek merpati B kita samakan dosis pemberiannya, apa efeknya? Itu fungsinya kita untuk mencari settingan pemberian suplemen atau doping pada player kita. Jadi nggak asal-asalan, misalkan asal kasih doping atau suplemen sesuai takaran terus kita mainkan, tanpa kita perhatikan kemajuan atau kemundurannya, kecocokan atau nggak cocoknya pada si merpati yang kita berikan tersebut, suplemen atau doping, itu kita juga nggak akan pernah tahu settingannya sama sekali. Itulah kenapa selalu saran saya berikan dulu sedikit demi sedikit. Jangan langsung diberikan banyak. Jadi jangan ngikut kata teman, wih teman kasih sekian dosisnya, burungnya bagus nanti cocok. Ya enggak gitu. Jadi kita mulai dari dosis yang sedikit dulu. Kalau memang kurang maksimal, kita tambah lagi dosisnya, pemberiannya. Masih kurang maksimal, kita tambah lagi dosisnya. Itu sama peraturan pemberiannya, walaupun itu doping, walaupun itu suplemen, walaupun itu jamu herbal, sama aja. Jadi jangan langsung banyak, jangan langsung dosis yang tinggi pemberiannya. Ya bingung, burung juga adaptasi ke badannya, pasti kaget. Jadi jangan menyalahkan produk, tapi kita harus berkaca, sadar dengan diri kita sendiri gimana cara setting pemberiannya. Apalagi khusus burung player, jangan macam-macam, karena kalau khusus player, kalau sudah rusak itu bisa susah benerinnya. Bukannya nggak bisa, benerinnya susah, ngebenahinnya susah lagi karena rusak, karena efek doping, efek suplemen, atau efek jamu yang berlebihan. Susah netralinya, bukannya nggak bisa, bisa, tapi waktunya agak lama. Jadi untuk pertanyaan teman kita ini sudah saya jawab. Beberapa teman ini ya bertanya apa boleh atau enggak, jawaban saya belum pernah. Kalau tetap dipertanyakan apa boleh atau enggak, silakan bereksperimen, nggak apa-apa. Tapi dengan takaran yang pas, jangan terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu doping, jamu, atau suplemen itu nggak akan bagus efeknya sama si merpati. Pada si player yang kita berikan itu efeknya nggak akan bagus, saya jamin. Jadi semoga paham untuk teman-teman di luaran sana tentang pemberian doping, suplemen kalau memang mau dioplos. Tapi saya juga nanti bereksperimen deh, penasaran juga gimana sih caranya settingannya oplos suplemen dengan doping, penasaran. Nanti saya coba. Nanti kalau berhasil saya sharing di video atau di channel ini. Saya rasa cukup ya video kali ini, pembahasan kali ini. Memang kalau kurang jelas silahkan di kolom komentar atau di link IG silahkan. Jangan lupa follow dulu baru bertanya, biar fast respon. Cukup ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk di luaran sana, semoga dilancarkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan tanpa terkecuali, amin. Salam Merpati Lovers Indonesia.
Sehat selalu di luar sana.